Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Boleh atau tidak memberikan zakat kepada orang yang kita wajib nafkahi? Kita sebagai orang tua wajib menafkahi anak-anak kita. Apakah boleh ketika kita membayarkan, menunaikan zakat, kita berikan kepada anak kita sendiri? Atau kita sebagai anak wajib menafkahi orang tua karena orang tua fakir miskin, kitanya orang kaya, kemudian kita tunaikan zakat, tetapi kita berikan kepada kedua orang tua kita? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan itu pendapat yang kuat, adalah tidak diperbolehkan memberikan zakat, menyerahkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kenapa? Karena nantinya kemanfaatannya akan kembali kepada kita juga. Yang harusnya kita sebagai anak menafkahi orang tua kita, karena orang tua dapat zakat dari kita, akhirnya orang tua gak butuh lagi nafkah dari kita. Ya kan, manfaat ke kita, no? Yang harusnya ngeluarin setiap bulan menjadi tidak. Nah, ini kembali manfaat kepada diri kita. Maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, diperbolehkan kita membayarkan zakat kepada orang yang kita nafkahi, karena masuk secara global ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Selama orang tua kita fakir, yang masuk ke situ. Selama anak kita fakir, miskin, yang masuk ke dalam masharifuz zakat, golongan 8 yang harus kita berikan zakat. Dan ini pendapatnya Imam Qaulul Abbas wa Muhammad bin Hasan, dan yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani memilih pendapat ini. Nah, kemudian ini sudah kita baca kemarin. Sekarang adalah ada permasalahan lagi. Apakah secara mutlak, ini khusus di pendapat pertama saja, yang mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi? Apakah itu secara mutlak atau tidak? Seluruh asnaf 8, golongan 8 itu tidak boleh kita kasih, atau ada pengecualian? Madhab pertama, yakni pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan ada perincian. Tidak secara mutlak 8 asnaf yang dia merupakan orang yang wajib kita nafkahi, seluruhnya tidak boleh kita beri zakat. Melainkan al-fuqara wal masakin saja yang tidak boleh kita kasih zakat, kata madhab Syafi'i dan Hambali. Dua madhab, Syafi'i dan Hambali, mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi ketika orang yang wajib kita nafkahi berupa fakir dan miskin. Berarti amil dan para pejuang yang berperang di jalan Allah boleh dong? Boleh.
Kita punya orang tua, bapak umpamanya. Si bapak itu fakir miskin atau orang kaya, tetapi si bapak dijadikan sebagai amil. Amil itu siapa? Orang yang ngurus zakat. Mau itu pencatatnya, atau orang yang ngambilin zakat, atau yang membagikan zakat, pokoknya berkecimpung di sana. Dan ingat, syarat amil itu harus ditentukan oleh pemerintah. Harus ada SK. Kalau ada satu masjid, DKM-nya berinisiatif, yuk kita kumpulin zakat orang-orang, yuk dikumpulin lah sendiri, tanpa ada perintah SK dari kelurahan, RT RW atau ke atasnya, maka mereka bukanlah amil. Mereka namanya adalah wakil. Apakah wakil berhak mendapatkan zakat? Tidak. Wakil tidak berhak mendapatkan zakat atas nama wakil. Kalau atas nama fakir, memang dia fakir, sok silakan ambil. Tapi kalau atas nama wakil tidak. Jadi amil harus mendapat SK daripada pemerintah. Nah, pemerintah di sini ya RT RW atau kelurahan. Kalau biasanya yang berlaku di Bandung adalah kelurahan atau Basnas langsung. Kita DKM mengajukan permintaan untuk menjadi amil ke kelurahan, kalau tidak ke Basnasnya langsung. Ada Lasnas, ada Lasmu. Nah, Lajnah Amil Zakat Muhammadiyah. Ada Lasnu, Lajnah Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Kalau persis apa namanya? Ada persis. Larsis. Persis. Ada. Persis itu ada juga. Jadi setiap organisasi ini memiliki lajnah sendiri. Oh, nah ya. Untuk sekalian sama aja. Allah Ta'ala, mereka mendirikan masing-masing, dan itu sudah resmi, resmi memiliki SK masing-masing, dan mereka benar dicatat sebagai amil. Oke, nah kembali lagi, kita punya bapak kita salah satu orang yang berkecimpung di dalam kepengurusan zakat, maka beliau sebagai amil, toh. Nah kita wajib zakat, akhirnya zakat itu kita berikan langsung kepada bapak kita atas nama amil. Maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh. Atau bapak kita ikut berperang fisabilillah. Ya, perang fisabilillah ini disyaratkan perangnya harus melawan kafir musyrik. Harus melawan kafir musyrik. Dan tujuan mereka berperang adalah ikhlas kalimatillah, menegakkan agama Allah. Dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Para polisi tentara berperang membasmi GAM ini. Beberapa dari polisi tentara gugur di medan pertempuran. Apakah mereka dikatakan jihad fisabilillah? Tidak. Kenapa? Karena mereka berperangnya melawan sesama muslim. Harus kafir. Oke, sekarang ada apa namanya? KKB. KKB ya? Ya. KKB. Kelompok bersenjata apa? Ya, kenapa singkatan teh? Kelompok naon kana teh? Bersenjata apa pokoknya? Ya itulah KKB. Nah, KKB itu mereka muslim gak sih? Enggak. Mereka kafir musyrik. Tetapi para polisi tentara berperang melawan KKB ini tujuannya apakah untuk menegakkan agama Allah atau menjaga negara? Menjaga negara. Maka si polisi tentara yang gugur di medan pertempuran, mereka tidak akan mendapatkan zakat. Bisa dipaham ya? Oke. Kemudian syarat orang yang berperang fisabilillah ini harus tidak mendapatkan upah dari pemerintah.
Kalau dia sudah mendapatkan upah termaktub, tertulis namanya di kepemerintahan, sehingga mendapatkan upah bulanan, rotib bulanan namanya, maka mereka juga tidak berhak mendapatkan zakat. Yang harus mendapatkan zakat adalah manusia yang bermuslim, yang berperang fisabilillah untuk menegakkan agama Allah, dan mereka tidak mendapatkan upah dari negara. Memang tatawu'an lillahi ta'ala mereka berperang gitu. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan zakat dari kita. Maka ketika bapak kita menjadi huzah, orang-orang yang berperang fisabilillah dengan kriteria tadi, berhak kita berikan zakat, walaupun zakat itu dari kita sendiri sebagai anaknya atau sebagai bapak kepada anaknya. Kenapa mazhab Syafi'i dan Hambali membedakan antara fakir miskin, amil dengan orang yang berperang fisabilillah? Dalilnya Syafi'i dan Hambali, anna ahluhum li zakati min zahimil fuqara wal masakin yasuruhum agniya. Orang tua atau orang yang wajib kita nafkahi ketika statusnya fakir dan miskin, kemudian kita sebagai orang yang wajib menafkahi mereka, kita kasih zakat kepada mereka, maka manfaat kembali kepada kita sendiri. Yang harusnya mereka kita nafkahi gara-gara mendapatkan zakat dari kita, padahal zakat itu wajib, nafkah juga wajib. Maka kita akan mendapatkan manfaat. Ya, manfaatnya apa? Yang harusnya keluar uang setiap bulan, karena mereka dapat zakat menjadi tidak keluar uang setiap bulan. Seakan-akan zakat itu tidak ada menggantikan nafkah. Itu namanya manfaat kembali kepada diri kita. Kemudian alasan berikutnya, anna akhdahum lizakati min sahmil amilina jaiz. Kenapa? Kalau orang tua atau orang yang wajib kita nafkahi kok boleh kita kasih zakat atas nama amil? Karena mereka amil itu mendapat zakat bukan karena fakir miskinnya, tetapi karena sebagai ujroh amalihim. Apa ujroh itu? Upah. Sebagai upah karena mereka siang malam bekerja, berkecimpung di dalam zakat, upahnya itu adalah zakat tersebut, maka diperbolehkan. Begitu juga huzah, orang yang berperang fisabilillah, mereka seperti atau dikiaskan kepada amil, yaitu sebagai upah, maka diperbolehkan. Nah, terus menurut Imam Asy-Syaukani gimana? Boleh atau tidak? Ya boleh, karena dari awal mereka memang memperbolehkan orang yang wajib, yang harus dia nafkahi untuk diberi zakat. Siapapun itu statusnya, fakirkah, miskinkah, maka diperbolehkan. Berikutnya, al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Istilah Indonesia itu mu'allaf, ya, sudah menjadi istilah orang Indonesia. Tetapi mu'allaf definisi menurut orang Indonesia itu berbeda dengan definisi menurut syariat. Ada manusia, ada seseorang yang non-muslim, dia mu'allaf itu semenjak SMA. Ya, semenjak SMA itu masuk Islam, sampai tuanya disebut mu'allaf. Apakah itu dibenarkan? Tidak. Ya, mu'allaf itu tidak manusia non muslim terus masuk Islam selamanya sampai mati pun disebut mu'allaf. Enggak. Mu'allaf itu yang dimaksud seperti itu berarti mu'allaf versi Indonesianya. Ya. Mu'allaf versi syariat itu ada 4 macam. Mu'allaf versi syariat ada 4 macam. Yang pertama, man aslama wa niyatuhu dha'ifah fil Islam. Orang yang asalnya non muslim masuk Islam,
dan niatnya masih lemah untuk senantiasa berpegang dengan agama Islam. Dia itu masih ragu, kafir lagi apa ya, gitu ya. Ketika ada musibah sedikit yang menimpa dia, ada cobaan yang menimpa dia, dia langsung muncul keraguannya. Wah, Islam kok gini ya? Atau orang-orangnya kok enggak yes lah istilahnya. Akhirnya pengen keluar lagi dari Islam namanya. Itu namanya mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam tetapi hatinya belum luluh dengan Islam, masih ragu dengan agama Islam, lemah di dalam keislamannya, hampir-hampir dia itu murtad kembali. Nah, itu namanya mu'alaf. Maka orang tersebut berhak dikasih zakat. Supaya apa? Supaya kuat. Kenapa harus zakat? Kenapa enggak nasihat aja? Karena dengan sebab zakat, orang kalau punya harta itu lebih tenang. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir saja orang yang fakir itu masuk kepada kekufuran. Orang yang fakir kemudian dapat iming-iming Indomie 1 dus, bisa jadi keluar dari agama Islam. Tapi kalau orang itu kaya, mau diiming-imingin kayak apa, tetap aja nggak akan terpengaruh, ya. Makanya dikasihnya adalah zakat. Dan ingat, gambaran zakat zaman dulu, zaman Nabi, zaman salafun saleh, itu nggak hanya 50.000 rupiah. Ini kan kalau sekarang kita bagi zakat nih, zakat kita 1 juta, kita bagi ke 10 orang, per orang dapat 100 ribu. Nggak ngaruh, maksudnya nggak terasa. Zaman dulu zakat itu 1 onta, 2 onta itu per orang. Zaman dulu ya. Zaman sekarang apa ya? Agak ngaruh aja. 100 ribuan. 100 kadang 50 ribu. 50 ribu. Jadi kan nggak ngaruh. Orang dikasih 50 ribu sekali belanja habis. Kurang malahan. Kurang. Nah, makanya itu. Jadi gambarannya zakat zaman dulu itu adalah langsung menjadikan orang yang fakir jadi kaya. Itu gambaran dulu. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam kemudian niatnya masih lemah, mereka dikasih zakat, sehingga dengan harta yang banyak mereka itu tenang, ya, tidak khawatir kelaparan. Karena orang yang non muslim kalau dia mau jual beli, mau menipu, mau seperti apapun halal menurut mereka. Setelah masuk Islam, jual beli kayak gini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Banyak larangan. Sedangkan kalau kita jual belinya itu halal 100%, tanpa ada tipu-tipu, tanpa ada ini dan itu, sulit lakunya. Ya, ada yang ngerasain jual beli kayak gitu nggak? Enggak. Kan ibu nggak jual beli, Bu. Yang jual beli apa? Waktu dulu jual beli. Nyamannya kan orang jualan bedilnya, nggak tipu-tipu. Kalau yang lain kan, di sananya juga nggak bisa segitu mah. Itu mah modalnya bohong tuh teh. Kalau kita mah yang nggak bisa mah nggak bisa, weh. Enggak, kita mah. Yang kita mah bilang mah, ya untungnya tipis gitu. Ya aku cenah untungnya tipis kayak untungan cenah jeung nu meulina teh mah. Da can dugi. Dugi ka mobil. Dugi ka Bandung. Da can dugi sakitu baru hapunten gitu we. Emang Ustaz duluna kumaha? Ya Ustaz besok aya ngabohongkan geuningan. Modalnya juga enggak segitu buat dagang. Nah itu udah bohong, udah enggak boleh. Tapi dah banyak kan sama orang Islam segitu teh. Banyak. Ya karena ketidaktahuan. Atau itu teh bawa mu'alaf. Mu'alaf yang pertama siapa? Ya. Orang yang baru masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Niatnya lemah teh bukan hatinya, niatnya. Ya maksudnya lemah itu niatnya.
hatinya lemah itu niatnya lemah untuk terus memeluk agama Islam. Nah, itu kebanyakan dari kefakiran, gitu ya. Makanya dikasih zakat supaya dia tenang. Yang kedua, termasuk mu'alaf lagi adalah syarifun fi qaumi. Ada manusia yang dia itu mulia di pandangan kaumnya, orang terhormat, terpandang, tokoh masyarakat, muslim atau non muslim. Yurja bi'itaihi islamun nudhara'ihi. Diharapkan dengan sebab itu orang kita kasih zakat, orang yang seperti itu, yakni temannya, kawannya, orang yang mengagungkan dia, itu bisa ikut masuk Islam. Si orang mulia itu dikasih zakat. Oh, supaya temenna atau sahawe anu masih kafir ikut Islam. Oh, itu enak ya. Oh. Orang muslim dapat zakat, ya kan? Oh, kurang kamu Islam yuk. Ya. Kan baru ke onta di ewang. Pernah ada cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di satu lembah. Nah, unta dan kambingnya Rasul itu dua lembah penuh dengan untanya Rasul. Ya, unta miliknya Rasul itu ada berapa banyak? Dua lembah. Kalau lembah teh sakumaha? Lembah itu kan luas. Lembah gunung. Ya sakumaha? Kita ini berada di lembah gunung Jadi Maharaja. lembah sabaraha ekor gitu tah. Jadi kan itu menurut matematika luasnya sabaraha itu lembah. Hah? Jadi itu memperkirakan. Lembah itu gak mungkin cuma serumah ini. Iya, makanya sadesa ayah. Sadesa. Sekitar satu desa. Masya Allah, berarti dua desa. Dua desa full dengan unta dan kambingnya Rasul. Masya Allah. Kemudian ada orang kafir yang mendekati Rasul. Nah, apa istilahnya? PDKT. Mendekati Rasul karena matanya jelalatan melihat unta yang segitu banyak. Rasul melihat orang tersebut, nah, istilahnya kita mah hideng. Peka. Kalau orang ngelihat keran nutup tapi airnya ngocor sedikit terus dipakai itu deui. Kita dimatiin, kencengin supaya enggak ngocor. Yang hideng we pokoknya. Aya sendal pabalatak di entepan, hideng. Gitu. Aya beas ya aya sangu gitu nya hideng. Tak mah hideng. Mama hideng. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu peka orangnya. Orang kafir ngelihat, Rasul ngelihat orang kafir kayak gitu terus ditanya, ente pengen kambing? Ya pengen ya Rasul katanya. Ya Muhammad kan orang kafir. Pengen saya. Akhirnya dikasih. Udah ini unta kambing untuk kamu. Semua ya Muhammad? Iya semuanya. Ame eta abus Islam dan pasti nage. Nah makanya Rasul itu ajwadan nasi, orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi Rasul itu di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Akhirnya ini orang kafir kan termasuk orang yang mulia di hadapan kaumnya. Pulang ke kampungnya, kemudian woro-woro beriklan, ayo semuanya masuk Islam. Ini Muhammad. Mereka Rasul ketika ngasih itu nggak takut kefakiran. Ketika memberikan nggak takut fakir, nggak takut miskin. Akhirnya sekaumnya pada masuk Islam semuanya. Nah dari situlah kemudian di sini diambil kesimpulan hukum, termasuk mu'alaf adalah syarifun fi qaumi. Orang yang mulia atau tokoh masyarakat yang dianggap mulia di hadapan di pandangan kaumnya, kemudian kita kasih dia zakat agar orang-orang yang semisalnya itu mau masuk Islam. Tentu sekali lagi zakat zaman dulu itu banyak. Sekali dikasih zakat orang langsung statusnya menjadi kaya. Masya Allah. Iya teh Ustaz, mulia di pandangan kaumnya teh muslim ataupun non muslim. Muslim atau non muslim. Iya, jadi nggak mesti non muslim aja. Nggak harus non muslim atau muslim tidak. Karena itu definisi mu'alafnya. Mu'alaf, ya. Mu'alaf teh orang mulia di pandangan kaumnya muslim atau non muslim terus Ya. dikasih zakat gitu. Ya.
Oke, yang ketiga, Muslim yuqatilu au yukhawwifu mani'a zakati. Orang Islam yang dia itu berani menggiring orang-orang yang tidak mau berzakat. Orang-orang yang tidak mau berzakat itu ditakut-takuti sama orang Islam ini. Umpama si Muslim ini dulunya mantan preman, mantan preman dekat dengan pemerintah atau seorang kiai umpamanya. Terus ada orang yang tidak mau zakat, didatangi, kita nggak mau zakat, dipelototin langsung, oh iya. Nah, dia mau zakat, gara-gara debt kolektornya. Ya mungkin lah, debt kolektor tapi yang saleh. Oh, jadi apa yang zakatnya ilmunya? Hatta yang ilaha ilal Islam, makanya ditambahi sehingga ini debt kolektor itu menunjukkan kepada agama Islam. Maka debt kolektor ini mata elangnya itu Mata elang. kan namanya mata elang. Oh, debt kolektor tadi disebut elang. Kan jadi tukang sayur elang. Oh, gitu. Jadi mata jualan. Nah, tuh mata kucing. Mata kucing malengking. Masya Allah. Orang-orang yang menggiring orang lain supaya zakat atau yang tidak mau zakat itu takut sehingga dia mau berzakat, maka orang tersebut juga namanya mu'allaf, boleh kita kasih zakat. Baik ini si debt kolektornya itu memang benar-benar soleh ataupun tidak. Yang penting dia bisa nakut-nakutin orang supaya berzakat. Dan yang keempat, man yuqatilu man yalihi minal kufar wal bughoh. Orang yang bisa memerangi orang-orang kafir, orang yang bisa mengalahkan bughoh. Bughoh itu siapa? Pemberontak. Pemberontak tapi dengan syarat pemberontak yang dia bersenjata. Kalau hanya dia berkumpul kemudian Melakukan sabotase, melakukan gitulah demo tanpa ada senjata tanpa ada senjata yang mematikan, maka tidak disebut sebagai bughoh. Bukan pemberontak mereka. Nah, ini ada orang muslim atau non-muslim juga yang dia memerangi orang kafir, yang memusuhi orang Islam atau memerangi buat pemberontak, maka orang tersebut juga berhak diberi zakat atas nama mu'allaf, tapi dengan syarat. Umpama kita mau mengerahkan tentara itu lebih sulit. Udah kita memanfaatkan orang-orang ini saja gitu. Maka mereka namanya mu'allaf. Boleh kita kasih zakat. Paham ini mu'allaf? 4 definisi mu'allaf. Nah, kembali lagi ke permasalahan kita. Kalau kita wajib menafkahi seseorang, yang seseorang tersebut termasuk mu'allaf ini, apakah kita boleh memberikan zakat kita kepada orang tersebut atau tidak? Ikhtalafu fihim ala qaulaini, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, la yajuzu daf'u zakah ilal walidaini wal walad min sahmil mu'allafah. Ini pendapatnya madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat kepada kedua orang tua atau kepada anak, yakni orang yang wajib kita nafkahi atas nama mu'allaf. Tidak boleh. Dalilnya apa? Di anna naf'a ya'udu ilal muzaki, karena kemanfaatan kembali lagi kepada orang yang berzakat, sehingga menjadikan orang yang berzakat itu tidak wajib nafkah. Kan anak dan orang tua jadi kaya, jadi si anak nanti tidak harus ngasih nafkah. Nah, itu namanya manfaat. Nah, kalau sekarang gimana? Sekarang kita sekali zakat itu paling berapa sih? Ya, jadi kan itu nggak membuat kaya, Ustaz, kumaha? Ini kan sekarang. Ya. Ini makanya tadi kami di awal kami kasih gambaran, orang yang ngasih zakat sekali itu langsung naikkan derajat. Fakir miskin langsung jadi kaya gitu. Gambarannya tuh kayak gitu.
Ya, makanya ada pendapat seperti ini. Nah, untuk sekarang ini nggak akan ada. Sekali ngasih zakat, walaupun umpama sekali itu 100 juta, tetap akan kita bagi. Dapatnya pun nanti dikit-dikit. Nggak akan, ya nggak ngaruh, nggak akan ngangkat kefakiran menjadi kaya. Ya. Habis banyak fakir miskin Ustaz dari nama Pak. Terus anu kaya ke cara raka. Nggak zakat. Ayo nama dipajak. Kudu nama aya mu alam nu tadinya. Kudu nama anu Depok mata elang. Itu pendapat pertama, tidak nggak boleh kita berikan zakat kepada orang tua atau anak atas nama mu'allaf. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya madhab Hanabilah, madhab Hambali, annahu yajuzu daf'u zakah ilal walidaini wal walad min sahmil mu'allafah. Boleh kita kasih orang tua kita, anak kita, yakni orang-orang yang wajib kita nafkahi atas nama mu'allaf. Apa alasan mereka? Bi'annabi taklif maslahah ammah, memberikan zakat karena untuk melembutkan orang, yakni mereka itu mu'allaf itu adalah kemaslahatan yang umum, artinya tidak pribadi, supaya kuat tahan di dalam keislaman. Asbihu al-ajanib, mereka menyerupai orang lain. Tentu gak akan mungkin kita punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya anak, mereka ketika masuk Islam terus pengen keluar lagi dari Islam. Akhirnya kemungkinan apa saja akan kita lakukan. Di antaranya apa? Kita kasih zakat mereka supaya teguh keislamannya. Pentarjihan. Terus mana pendapat yang unggul? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Oleh musannif, yang unggul adalah pendapat pertama, yaitu tidak bolehnya kita memberikan zakat kepada orang yang harus kita nafkahi atas nama mu'allaf. Nah, di sini mah diartiinnya kerabat, kudu nama atau kerabat artinya orang. Karena kerabat lebih umum. Kerabat ada yang wajib kita nafkahi, ada yang tidak. Kerabat ada yang mahram, ada yang tidak. Berarti harus dikoreksi. Kudu nama disebut. Terus apa? Lebih pasnya kalau nggak kerabat? Ya tadi anu wajib dinafkahi. Kepanjangan. Mahram. Yang mahram kan ayah. Enggak juga. Oke. Kan saya punya adik kakak cewek yang wajib saya nafkahi. Dia paling satu-satunya itu, cuma terlalu panjang kalimatnya. Ya kan wae aku. Oh gitu. Kan wae. Berarti kerabat yang wajib dinafkahi gitu. Berikutnya adalah al-mukatabuna wal gharimuna wa abna as-sabil. Ketika kita punya orang tua, punya anak, orang yang wajib kita nafkahi, mereka berupa mukatab, hamba sahaya yang diangkat kitabah. Apa itu? Saya punya hamba sahaya. Hamba sahaya ini saya akad. Ente bisa bayar 1 juta selama 1 tahun, dicicil 12 bulan, maka ente merdeka. Ya, maka ini namanya akad kitabah. Zaman dulu ada, zaman sekarang tidak ada. Nah, kita punya orang yang wajib kita nafkahi, bapak, ibu atau anak, statusnya sebagai hamba sahaya. Kalau hamba sahaya berarti milik siapa? Orang lain. Karena hamba sahaya ketika berupa bapak ibu atau berupa anak kita miliki, kita beli, otomatis mereka merdeka. Ya, maka ini jelas miliknya orang lain. Nah, hamba sahaya tadi milik orang lain, oleh orang tersebut atau sayyidnya diangkat kitabah. Apakah boleh kita kasih zakat atas nama mereka hamba sahaya yang diangkat kitabah? Atau goreng itu siapa? Orang yang berhutang, orang yang terlilit hutang.
Nah, apakah semua orang yang terlilit hutang boleh kita kasih zakat? Tidak. Tidak. Kalau kayak gitu nanti saya berhutang. Bukan dapat zakat. Iya. Anu hutang mobil oke. Utang juga. Ayo jero mak nyata eta daripada bunuh diri pinjol. Yang disebut sebagai goreng, orang yang berhutang yang berhak diberi zakat itu adalah 4 orang. Yang pertama adalah manistadana lidaf'i fitnatin, orang yang berhutang untuk menghindari fitnah, untuk melerai fitnah. Baina mutanazi'aini di antara 2 orang yang berseteru. Ibu melihat tetangga, 2 orang tetangga kita samping kanan samping kiri, mereka rebutan tanah. Satu ngomong ini tanah patok coba. Tahu patok? Patok tanah. Ya tahu. Ciri batas tanah batas, itu sini. Ya. Satunya lagi enggak, agak ke sana gitu. Akhirnya mereka berseteru. Ya, mereka berseteru, cekcok dan sebagainya. Kita sebagai tetangganya kemudian kasihan. Udahlah, ini patok taruh tengah sini, umpama 1 meter yang diperebutkan, taruh tengah sini, ini 1 meter saya beli, tapi belinya itu dengan uang hutang. Ya, maka ini adalah orang yang berhutang untuk melerai orang yang berseteru. Maka dia disebut sebagai goreng, orang yang berhutang sehingga berhak untuk diberi zakat. Yang kedua, orang yang disebut goreng sehingga berhak diberikan zakat adalah manistada nalikiro baibin, orang yang berhutang untuk menjamu tamu. Bapak ibu punya tamu banyak, nggak punya uang untuk menjamu mereka, akhirnya minjem uang untuk menjamu tamu. Maka ini orang yang berhutang untuk menjamu tamu, itu termasuk goreng, walaupun dia orang kaya. Ya, walaupun orang kaya. Yang pertama pun sama, walaupun dia orang kaya, maka berhak dikasih zakat. Awalibina masjid, atau dia itu berhutang dengan tujuan untuk membangun masjid. Orang yang berhutang untuk menjamu tamu namanya goreng, atau berhutang untuk membangun masjid namanya adalah, walaupun orang kaya. Ya, orang kaya dia berhutang untuk bangun masjid namanya goreng. Membangun masjid yang punyanya dia, terserah, pokoknya namanya masjid milik umum. Taunya, bisa teh masjid wakaf, kemudian teh dibangun, direnovasi. Menangah hutang, uang teh teh disebutkan goreng namanya. Walaupun kaya. Nah, maka dia itu berhak diberi zakat sehingga bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Ya, hutangnya 100 juta langsung kasih zakat 100 juta sampai lunas hutangnya. Tapi zakat nanti di Baitul Mal atau di perorangan perorangan juga penting zakat. Binai masjid untuk membangun masjid atau untuk membangun masoleh amah, fasilitas umum, fasum. Contohnya seperti rumah yang dipakai istirahat oleh ibnu sabil, anak jalanan. Nah, kalau zaman dulu itu banyak rumah-rumah yang memang disediakan untuk anak jalanan, untuk orang-orang yang musafir. Ya, udah sok silakan singgah di sana. Bahkan saya menemukan di Jawa Tengah itu pesantren tadi. Di pesantren itu dijadikan rumah singgah oleh siapapun yang statusnya musafir. Dikasih makan sama beliau. Nah, full 24 jam dilayani di sana. Siapapun boleh menginap di sana.
Oh, jadi si zakatnya dikasih ke eta gitu ya. Orang yang membangun fasilitas umum, maka dia namanya gharib walaupun orang kaya. Yang ketiga termasuk gharib lagi adalah manistadana lisarfihi ala nafsih aw iyalih. Orang yang berhutang untuk menafkahi dirinya sendiri atau berhutang untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya. Jadi si bapak ini umpamanya dia nggak kerja karena memang nggak mampu atau sulit nyari lapangan pekerjaan. Kemudian dia berhutang untuk makan diri sendiri, untuk makan keluarganya. Maka dia terlilit hutang, boleh kita kasih zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang keempat, abdomin, orang yang abdomin itu bertanggung jawab. Contoh domain itu Bu Rehni utang ke satu toko, kemudian si toko nggak mau ngasih piutang. Saya nggak mau, takut nanti nggak dibayar. Saya datang, dan saya jamin. Atau usah banyak dah. Saya untuk ngebiayain anak yatim kayak gitu Ustaz ya. Boleh berarti masuk gharibin atau saya teh berarti? Ya Ustaz, benar tuh? Enggak. Ayo. Si Ustaz parah. Jadi saya menjamin apa? Ini orang pasti akan bayar. Udah saya yang menjamin gitu. Nah ternyata sampai hari H utang itu sudah jatuh tempo, ibunya nggak kuat bayar, nggak mampu bayar, saya juga nggak mampu bayar. Kan harusnya saya nawangin dulu. Nah cuma saya juga nggak punya duit. Maka namanya gharib. Santai. Suka deh Ustaz ini nggak bayar. Ukur penjaminan. Ustaz saya mah tidak butuh penjaminan. Kan harusnya memang Saya saya butuh nawangin. pelunasan. Ari si Ustaz suka teh. Itu penawangin Bu, bukan kok langsung bayarin, butuh tidak. Oh ini ya. Nawangin, nanti ibu bayarnya ke saya gitu. Iya. Oh tadi tuh ya Ustaz tadi kan ngajamin kumpul. Enggak, awalnya ngejamin karena punya duit. Apa duit beak? Nah pas hari H itu nggak ada duit, jadinya nggak bisa ikut nawangin. Maka saya sebagai gharib namanya. Berarti Ustaz gorib, saya gorib gitu masuk mak. Enggak juga, sayanya. Oh Ustazna, kalau tadi narek karunya ke saya, jadi saya karunya ke Ustaz. Astagfirullah, Ustaz bisaan. Nah 4 tadi sudah toh. Berarti sekarang kita lihat ke waqi'iyah, kenyataannya. Orang sekarang itu berbondong-bondong nyicil mobil, nyicil motor. Mereka gharib bukan? Kenapa? Ya kan utang mereka. Tapi kan tidak termasuk yang 4 ini. Lain tidak darurat tidak masuk yang 4 Ibu. Enggak masuk yang 4 itu ya. Oh, lain jam teh, anu tadi jam tempat singgah, lain yang fasilitas umum. Kalau orang nggak punya rumah, kalau dia nyewa bisa. Nyewa rumah, ngontrak rumah bisa. Cuma dia pengen punya sendiri. Akhirnya dia itu KPR, beli rumah tapi hutang, nyicil. Apakah termasuk? Enggak, yang walaupun syariat ya lah. Kalau riba mah jelas haram. Yang syariat, nyicil nggak ada bunga dan sebagainya. Apakah dia termasuk gharib atau tidak? Tidak. Karena Tidak masuk yang 4. Rumah kebutuhan tuh. Iya, tapi bukan fasilitas umum. Da, pokoknya termasuk kan opat ieu we. Ya kan Ustaz Iya, kan? betul. Angger we, gaduh. Iya oke, mobil nu mewah oke nya hari dan tidak masuk yang 4 ini kan? Enggak, tidak masuk yang 4 itu. Kecuali kalau berupa makanan. Orang tinggal di bawah jembatan, di kolong jembatan, tapi makan bisa hidup. Tapi kalau orang tidak makan tapi punya rumah mewah, ya nggak bisa bertahan hidup.
Jual mana? Nih nabet hese tuh. Ya kan sayang. Saya daripada mau dah lebaran tuh. Ya Allah. Kan hibdun nafs kan ya. Hibdun nafsi, menjaga nyawa, keutuhan anggota badan itu di atas segalanya. Harus kita jaga. Maka haram bunuh diri. Nyenya tuh. Ibu yang terlilit utang jangan sampai. Nauzubillah. Kan ada tuh kemarin di mana? Jawab. Iya, itu tuh sebenarnya suamina. Oh, suaminya. Suamina teh bikin ulah wae gitu tak. Ya istrinya stres sama boga salaki jika gitu. Tapi istrinya teh tetep kuat mental. Kuduna mah nu kitu mah antepkeun we. Kabur maksud teh gitu, kabur. Sayang. Hah? Sayang ke suami. Sayang ke suami kok bunuh diri? Ya suami nawe cina bunuh diri. Suaminya kebal. Suamina astagfirullah itu mata ustaz teh penting suami teh mengerti istri. Boro-boro diajak ngobrol meureun eta mah ustaz boro-boro. Kalau kana mah beban istri eta mah. Kalau dilihat di beberapa berita di liputan 6 dina Tribun dina pikiran rakyat semuana rata-rata nya motif nate cenah gara-gara si suami nate banyak pinjaman ke sana ke sini gitu. Karunya sok ya Allah. Jadi cenah kenapa juga dia teh membunuh dulu anaknya? Karena anak nate mungkin daripada dia meninggal sendiri, anaknya nanti jadi beban keluarganya. Soalnya selama ini teh dia teh udah segala-gala teh minta ke keluarganya gitu. Kalau di berita mah gitu. Di karunyanya Ada surat. ada surat eta nyuratan heula. Meni segitunya nya ya Allah. Teu ngaji eta teh meureun. Lanjut. Udah paham Goreng ya? Iya. Umpama kita ada orang yang wajib kita nafkahi bapak ibu atau anak dan dia statusnya sebagai goreng, boleh nggak kita kasih zakat kita ke mereka atas nama goreng? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Satu lagi. Wa abna'us sabil, dan satu lagi adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah seorang musafir yang dia hendak safar ke tempat tujuan tetapi tidak punya bekal. Namanya ibnu sabil. Tidak harus orang yang berdakwah atau enggak, cuman mau pulang ke Semarang nggak punya duit. Nah itu namanya ibnu sabil. Walaupun cuma untuk silaturahmi atau nengok bapak ibunya, namanya ibnu sabil. Maka orang yang seperti itu berhak diberi zakat. Berapa? Sesuai dengan kebutuhan. Bekalnya untuk ongkos pulang pergi, kemudian makan selama di perjalanan. Jadi zakat itu relatif, Bu. Tidak terus dipastikan harus sekian, itu tidak ada. Satu fakir dengan fakir lainnya itu nggak bisa disamakan. Karena satu fakir ini kadang punya 5 anak, ada yang punya cuma 1 anak, itu akan berbeda. Maka disebut relatif di dalam memberikan zakat. Yang lebih pas selain relatif adalah sesuai porsi apa namanya? Proporsional. Itulah ya. Maka memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi atas nama mereka mukatab atau mereka gorib atau mereka ibnu sabil, boleh atau tidak, ada perbedaan pendapat, ada 2 macam. Kalau saya hidupin dua-duanya gimana? Sok aja. Bismillah. Iya. Sok hari cepeng mah biasa. Bu, beli mic yang kabel aja, Bu. Iya mau. Ya. Belum sempat. Nah, saya beliin. Iya boleh, nanti saya bayar. Boleh, nanti saya bawa lah. Tapi berat kudu deket. Baterainya ini dari habis. Itu Udah sekarang. tapi jika namanya itu mic now bermasalah juga nak. Jika nama bermasalah. Nanti beli yang kabel aja. Ini yang 80. Pendapat pertama, annahu la yajuzu itauhu minha. Ini pendapatnya madzhab Hanabilah. Nah, madzhab Hambali mengatakan tidak boleh kita memberikan kepada mereka orang yang wajib kita nafkahi atas nama mukatab atau gharim atau ibnu sabil.
Nah, tetapi dalam madzhab Hambali untuk yang gorim li islahi dzatil bayyin fayajuzu i'ta'uh. Gorim yang tujuannya dia berhutang untuk menyelesaikan, untuk melerai, mendamaikan dua orang yang berseteru, maka itu boleh. Khusus itu saja ya. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Dalilnya karena mereka ya'khuduna ma'al faqr. Intinya adalah kefakiran, maka kefakiran tidak boleh dibantu oleh orang yang wajib ia nafkahi. Karena nanti manfaatnya kembali kepada mereka pribadi. Dan pendapat yang kedua, annahu yajuz, boleh kita memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi atas nama mukatab, atas nama Gorim dan Ibnu Sabi. Ini pendapatnya madhab Syafi'iyah, salah satu kaul dalam madhab Hanabilah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang kedua. Dan yang diunggulkan oleh musannif adalah pendapat yang pertama. Pertama, yang mengatakan tidak boleh kecuali gorim yang utangnya itu karena untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, karena dalilnya sangatlah kuat. Malah nu diambil nama pendapat manu dari mazhab Hanabilah. Mazhab Hambali. Karena melihat kepada dalil ya. Anu pendapat anu kadua eta teh nanti ada kaulna mazhab Hanabilah oge gitu. Salah satu saja. Salah satu. Dan itu biasa ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam satu permasalahan itu memiliki 2 sampai 3 kaul, itu ada. Hal yang biasa seperti itu. Karena memang melihatnya mereka kepada dalil, bukan ta'assub, bukan asobiyah. Asobiyah itu apa tuh? Mencintai golongan, mencintai kaumnya. Apa namanya? Ya asobiyah. Enggak ada bahasa khususnya. Ta'assub itu fanatik. Fanatik golongan. Orang yang fanatik. Nah, di Indonesia kan fanatik. Ya. Orang kalau sudah Persis itu harus Persis, kalau selain Persis salah. Ada asobiyah namanya. Sudah masuk NU harus NU, kalau nggak NU maka dia nggak bisa masuk surga. Ada yang kayak gitu. Oh gitu, astagfirullah. Loh, gitu kan? Ustaz punya orang dalam di surga barangkali? Ordal di surga? Saya punya adik di surga sekarang. Masya Allah, amin. Anu udah meninggalnya? Iya, masih kecil, masih umur berapa hari meninggal. Oh, saya juga punya, kakak saya yang ini ya. Berarti kan punya orang dalam. Oh itu kan bisa membawa kita. Ibu punya anak keponakan yang hafizul Quran, saudara-saudari hafizul Quran. Itu akan memasukkan, mensyafaati keluarganya 10 orang yang sudah pasti masuk neraka. Bisa menariknya ke surga. Masya Allah, 10 yang sudah pasti masuk neraka. Nah, ditarik ke dalam surga. Oh, atau enaknya punya keluarga nu hafiz Quran, jaminan gitunya. Jaminan surga. Masya Allah. Gak usah jauh, ibu bisa memuliakan mah masuk surga. Cukup, ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Cukup ya, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.